Sebelum nonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari Zamzam Zainuddin Channel TV. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV, senang sekali saya dapat menjumpai Anda kembali bersama saya di sini di channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menjawab satu buah pertanyaan yang pertanyaan ini dilontarkan oleh salah satu channel YouTube. Nama channel YouTube-nya adalah Karya Cipta Netra. Ini sebenarnya pertanyaannya konyol ya guys ya. Pertanyaannya sangat sederhana, sangat simpel untuk dijawab, karena memang pertanyaan ini mengacu kepada kelebihan atau yang bisa disebut juga dengan keahlian tunanetra yang memang secara alamiah gitu ya. Jadi bakat tunanetra baik dalam bermusik maupun apapun itu bentuknya, itu adalah hal yang bisa dikatakan terjadi secara begitu saja atau memang perlu latihan khusus dari si anak tunanetranya tersebut gitu ya. Pertanyaannya adalah begini. Dia bertanya, "Bang, kalau semisalkan tunanetra low vision, bukan low vision ya. Saya kan penderita netra low vision ya. Maaf, saya salah. Kalau semisalkan tunanetra total, itu tunanetra total bisa naik motor gak bang?" Ya, saya jawab di komen tersebut, nggak bisa lah. Ya, saya jawab ya nggak bisa lah, karena kalau tunanetra total itu blind, dia gelap, tidak bisa melihat secara objek. Nah, sekarang yang akan saya bahas pada kesempatan video kali ini, yang akan saya jawab, sebenarnya bisa nggak? Kalau misalkan kita pikir secara logis, secara perasaan kita ya, apalagi kalau teman-teman netra yang total, itu pasti harus menggunakan pembimbing ya, atau bisa menggunakan atau disebut juga dengan pemandu. Jadi kalian harus berjalan ataupun keluar, itu yang latihan OM-nya kurang atau misalkan tidak tahu tentang orientasi mobilitas itu sendiri, itu kalian harus menggunakan pembimbing ya guys. Nah, untuk orang yang memiliki penglihatan blind, tunanetra blind, atau bisa kita sebut juga dengan tunanetra total, itu tunanetra total pun ada juga teman-teman yang mungkin secara latihan orientasi mobilitas atau OM itu dia sudah matang, bahkan menggunakan tongkat tunanetra saja itu sudah cukup. Jadi menggunakan tongkat khusus yang biasa teman-teman netra gunakan itu sudah cukup, dan dia bisa tahu di mana letak rumahnya, dia bisa tahu bagaimana lokasi di sekitarnya dengan menggunakan perasaan dia gitu guys ya. Jadi intinya itu ada salah satu salah satu perasaan atau ya indera perasa yang intinya ada hubungannya dengan perasaan kita yang dia sudah latih seperti itu. Bahkan ada juga yang bertanya kepada saya, "Bang, kalau misalkan orang tunanetra itu ada yang bisa membaca uang kertas dengan cara diraba nggak?" Intinya gini, dia bisa tahu uang mana yang mana 1.000, yang mana 2.000, yang mana 5.000 itu dengan cara diraba. Jawabannya sudah pasti di teman-teman netra itu pasti ada. Nah, kita kembali ke pembahasan tunanetra total. Jelas ya, untuk tunanetra total itu tidak bisa naik motor, apalagi kalau misalkan tunanetra blind ya. Kalau tunanetra blind itu memang tidak bisa, karena
kembali lagi ke penglihatannya. Kan kalau misalkan naik motor itu ada objek yang harus dilihat, ada objek yang harus diperhatikan. Kalau misalkan bisanya pun itu akan bisa tekniknya doang, jadi tidak akan bisa digunakan secara keseluruhan untuk bepergian. Seperti misalkan kalian pergi antar kampung, misalkan kalau saya di sini pergi ke kampung Cibodas naik motor, itu sudah bisa ya, karena saya ini bukan tunanetra yang total, saya ini tunanetra low vision. Nah, saya akan memberitahukan tunanetra yang bisa menaiki motor atau sepeda itu tunanetra yang seperti apa. Nah, ini kembali lagi ke orientasi mobilitasnya ya teman-teman. Jadi buat sahabat channel YouTube Jam-Jam Jadudin Channel TV, ini merupakan pengetahuan juga untuk tunanetra yang bisa menaiki sepeda motor atau bisa nyetir sepeda motor, itu hanya bisa dilakukan oleh tunanetra yang low vision. Low vision ini juga kan terbagi 3 bagian: berat, sedang, ringan. Yang pertama tunanetra berat, sedang, dan ringan. Yang mana sih yang bisa? Yang bisa itu adalah tunanetra yang memiliki penglihatan ringan, atau bisa kita kenal untuk istilah gampangnya itu tunanetra yang bisa melihat objek tapi tidak bisa mengenali wajah. Intinya, orang yang memiliki hambatan penglihatan, dia bisa melihat objek semisal 2 meter atau 3 meter ke depan, tapi dia kesulitan untuk mengenali ekspresi wajah seperti itu. Nah, kenapa saya bisa tahu? Karena saya melihat pengenalan edukasi tentang disabilitas netra. Nah, untuk tunanetra yang seperti ini bisa teman-teman. Tapi ada satu syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama untuk bisa melakukan hal itu adalah 1. Menguasai OM dengan baik. 2. Mempunyai keinginan. Yang ketiga itu mempunyai suatu keinginan yang intinya dia itu mau belajar mengendarai sepeda motor. Insya Allah bisa. Jadi sudah kita memenuhi 3 poin itu. Semisalkan dia ada dari tadi niat seperti itu, ada keinginan, atau memang dia penasaran dengan hal itu ya. Jadi untuk kelebihan ini ya, untuk tunanetra yang bisa naik sepeda motor low vision, kalau orangnya tidak menguasai OM dengan baik, tidak yakin dengan kemampuannya, itu tidak akan bisa ya guys ya. Karena yang bisa itu ya balik lagi ke diri kitanya sendiri. Kitanya mau belajar atau enggak, kitanya mau mengenal apa enggak, kitanya mau bisa apa enggak naik sepeda motor itu. Nah, kalau kitanya sudah siap dan kitanya bisa, itu pasti insya Allah bisa. Belajar otodidak pun bisa, asal punya keinginan yang tinggi ya. Jadi kalian buat tunanetra low vision ya, kalau misalkan ada yang bertanya lagi atau yang misalkan kurang paham, saya tegaskan sekali lagi, untuk tunanetra low vision yang bisa mengendarai sepeda motor, itu adalah tunanetra yang memahami orientasi mobilitas dan sudah bisa lepas tongkat, dan dia bisa berjalan di tempat yang asing tanpa panik. Biasanya kan gini, ada orang yang dia bisa berjalan di tempat yang memang dia biasa lewati, tapi di tempat lain dia tidak bisa. Nah, itu tuntutan yang berat sebetulnya guys ya. Kenapa bisa dibilang tuntutan yang berat? Karena untuk tunanetra sendiri kan, tunanetra itu orang yang memiliki hambatan penglihatan, baik
secara penglihatan total atau maupun dia secara jarak itu mempengaruhi. Nah, yang lebih amannya adalah penglihatan tunanetra yang bisa melihat 3 meter atau misalkan 4 meter kalau ada, itu pun yang 4 meter. Tapi saya pernah mendengar dari orang yang tunanetra low vision berat kalau nggak salah, sedang apa ringan ya, itu jarak tunanetra yang bisa melihat itu, yang intinya bisa mengikuti gerak-geriknya orang normal, bisa berjalan seperti orang normal biasa, dia tidak melihat terlihat seperti orang yang memiliki hambatan penglihatan, itu 3 meter. Nah, kenapa bisa disebut dia tidak terlihat seperti orang yang memiliki hambatan penglihatan? Yang pertama adalah dia sudah bisa menguasai OM, sudah bisa menguasai orientasi mobilitas dengan secara baik. Nah, dengan secara baik itu apa? Dia bisa mengikuti jadi tetap bisa mengikuti gerak-geriknya orang normal, misalkan berjalan tanpa tongkat, terus mengenali tempat yang asing dengan cepat. Nah, itu kalau sudah bisa seperti itu pasti dia akan bisa gitu ya guys ya. Nah, sedangkan untuk orang yang tidak yakin atau misalkan orang yang setengah-tengah, ini gue bisa apa enggak naik begini, naik sepeda motor misalkan, ini gue bisa nggak naik sepeda motor, ini bisa nggak gue bergaul di masyarakat, ini gue bisa nggak main ke tempat yang sekiranya gue belum tahu. Nah, itu yang menjadi faktor. Kalau misalkan dianya dari diri kitanya sendiri atau dari diri teman-teman yang tunanetra low vision ini yakin bisa, itu insya Allah pasti bisa. Kalau untuk yang total, maaf untuk yang berat sedang, itu yang untuk yang berat yang sedang sebaiknya jangan, karena saran saya ini terlalu berbahaya untuk orang yang memiliki penglihatan kurang. Artinya kalau misalkan dia melihat objek itu ke objek segini ya, contohnya ini segini aja ya, ini contohnya segini atau bahkan segini atau bahkan segini, ini yang paling dekat. Tapi kalau misalkan ke objek itu jaraknya jauh, misalkan 2 meter atau 3 meter 4 meter, itu masih bisa, itu bisa guys, asalkan kitanya yakin bisa. Tapi kalau misalkan nggak bisa, jangan memaksakan, karena ciri-ciri tunanetra itu yang pertama dia tidak bisa membaca spanduk atau banner ataupun pelang atau tulisan peringatan yang ada di jalan. Dia harus menggunakan alat bantu untuk low vision, jadi dia penglihatannya itu tidak maksimal guys. Nah, saya aja di video-video saya naik motor itu tidak maksimal seperti orang-orang normal kebanyakan. Itu saya mengandalkan sisa penglihatan seperti itu. Nah, mungkin buat teman-teman para subscriber, apalagi mungkin yang nonton orang-orang yang dekat dengan disabilitas atau memang orang disabilitas, kalau bisa yang kalian tanyakan itu ya, yang bertanya ya, yang masuk akal di tunanetra, misalkan cara tunanetra untuk beradaptasi atau seperti apa, itu saya punya pengalamannya. Kalau misalkan tunanetra beradaptasi terus cara dia belajar. Tapi kalau untuk pertanyaan yang seperti tadi, tunanetra low vision lagi guys, aduh salah, tunanetra total bisa naik sepeda motor atau bisa mengendalikan sepeda motor, itu menurut saya rasa itu nggak bisa ya, karena memang untuk naik sepeda motor ataupun sepeda itu ada objek yang harus bisa dilihat oleh si pengendara sendiri. Sedangkan untuk tunanetra total kan dia lebih mengandalkan ke tongkat dan perasaan, lebih mengandalkan ke teknik indera peraba atau perasa gitu ya. Untuk tunanetra low vision sendiri, untuk low vision itu dia punya 2 perasaan, punya 2 sensor, penglihatan dan peraba. Kalau misalkan dia nggak sanggup melihat objeknya, itu diraba.
Jadi buat teman-teman, para subscriber, para penonton channel YouTube Jam-Jam Janudin Channel TV, itulah tadi penjelasan tentang apakah tunanetra tunanetra total bisa naik motor. Jawabannya tidak bisa. Namun perlu saya sarankan sebaiknya jangan mencoba-coba kalau kalian tidak yakin, karena ini akan berakibat fatal. Karena ini akan mengakibatkan ke diri kalian sendiri celaka kalau misalkan kalian tidak siap untuk kaliannya. Dan kalian juga harus tahu ada beberapa teknik, ada beberapa cara yang harus dipahami, ada cara yang harus dilalui. Atau semisalkan kita punya kebiasaan, misalkan dari masa kecil kita terbiasa tidak menggunakan alat bantu, tidak menggunakan tongkat, itu saya yakin pasti bisa. Tapi kalau semisalkan untuk yang yang tidak bisa menggunakan atau tidak terbiasa dengan lingkungan, apalagi semenjak kecilnya diam terus di rumah, itu saya rasa kalian harus berlatih lagi dan harus belajar lagi beradaptasi di lingkungan, apalagi lingkungan di masyarakat atau lingkungan di jalan itu berbeda ya teman-teman dengan di rumah kalian. Jadi intinya kalian kalau mau seperti itu, bisa punya keahlian lebih, apapun itu keahliannya, kalian harus belajar dan mempelajari sendiri untuk cara dan tekniknya secara mandiri. Karena kalau misalkan diajarkan oleh orang lain, itu takutnya kalian tidak siap. Jadi kita harus merasakan dulu, apakah kita siap untuk melakukan hal itu atau tidak. Oke, buat teman-teman para subscriber channel YouTube Jam-Jam Janudin Channel TV, maupun yang normal atau baik maupun yang disabilitas, itu demikian tadi penjelasan tentang pertanyaan yang memang sebetulnya menurut saya konyol ya pertanyaan ini, karena bisa dipikir sendiri gitu loh, karena ini menyangkut orang yang memiliki penglihatan yang gelap, yang blind gitu. Kalau misalkan yang low vision, itu saya punya jawabannya dan saya punya pengalaman di situ ya. Jadi buat teman-teman para subscriber, para penonton channel YouTube Jam-Jam Janudin Channel TV, demikian tadi penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada yang kurang jelas. Apabila ada yang kurang jelas, itu bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa request mau dibahaskan pembahasannya apa gitu ya. Insya Allah kalau misalkan saya punya pengalaman atau dialami oleh saya akan jawab, karena insya Allah saya akan menjawabnya berdasarkan pengalaman saya selama ini. Dan untuk tunanetra total, mohon maaf, saya belum pernah melihat orang tunanetra total yang menjalankan sepeda motor ataupun sepeda secara mandiri untuk bepergian. Itu hanya sebatas untuk mungkin ingin merasakan atau ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi pengemudi, tapi dengan cara yang aman versi orangnya sendiri gitu ya. Itu untuk penjelasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman yang mau like silahkan like, yang mau subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa kalau yang subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terupdate dari Jam-Jam Janudin Channel TV. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Dan